Sebut saja Pak Reza dan Bu Ani. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah 7 tahun. Malang tak bisa dihindari, keluarga Pak Reza mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi sehingga mengharuskannya pergi merantau ke luar kota demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di samping nafkah zahir, Bu Ani dan Pak Reza juga membutuhkan nafkah batin. Hal ini menjadi dilema mereka mengingat Pak Reza yang sedang merantau ke luar kota. Nah, akhirnya untuk menyalurkan hasratnya, Bu Ani dan Pak Reza ini melakukan istimta biliat, mengeluarkan atau melakukan hubungan layaknya suami istri tapi dengan menggunakan tangannya masing-masing karena berjauhan ya, dengan sama-sama melihat alat vital melalui handphone. Jadi mungkin ini gambarannya melakukan video call, ngaten nggih, melakukan video call, kemudian dari video call itu keduanya melakukan aktivitas seksual dengan tangannya masing-masing, mengatakan punyai sampai akhirnya terpenuhi kebutuhan hasrat seksual baik Pak Reza maupun Bu Ani. Cekap? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya yang mau bertanya nih ke Sailah, ini pakai tangan apa pakai alat? Apakah panjenengan mau memutlakkan ya pakai tangan bagaimana, kemudian nanti kalau pakai alat bagaimana? Jelas ini pertama istimta dulu, terus sampai istimna. Dengan cara apapun yang jelas berdua, cuma berdua, yang tahu cuma berdua dengan video call. Punya berbagai cara biar bisa istimna. Oh nggih. Entah itu berarti mutlak nggih punya ya. Entah itu dengan tangan, entah itu dengan gulung-gulung atau entah itu dengan alat atau bagaimana, yang penting itu nanti bisa tersalurkan hasrat seksualnya. Artinya kalau dengan tangannya, beri tangannya si suami sendiri atau tangannya si istri sendiri dengan alat kelaminnya sendiri, ngaten nggih? Ya, karena berjauhan dengan alasan karena berjauhan daripada nanti berzina, lebih baik melakukan hal tersebut. Sailah sampun? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kulo lanjutkan kepada pertanyaan. Ini soalnya sudah dong sedaya nggih, pun taslim sedaya. Insyaallah sampun saged mbayangne nggih. Pertanyaannya, bayang nih mawon, prakteknya mungkin teng dalam. Bagaimana hukum istimta biliat dengan sama-sama melihat alat vital suami istri masing-masing melalui handphone karena saling berjauhan dan sangat membutuhkan hubungan intim suami istri? Wonten ingkang siap menjawab? Nggih, saking bulus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun waktale dari masalah hukumnya, hukum istimna itu kami mengambil jawaban haram. Namun dengan adanya ngilat sangat membutuhkan seperti yang ada dalam deskripsi masalah, yang mana hal ini dengan sangat membutuhkan tersebut dapat memicu hal-hal yang tidak bahkan lebih buruk dari istimna, maka lebih baik istimna biliat. Ibarat dari Nihayatul Zain halaman 34 sampai 35. Wa yu'khadhu min dalika annahu law ta'arada alaihi zina wal istimna biliat butimal istimna lima dzukira wa kama yahramul wat'i
fil haidhi yahrumu wat'u halilatihi fi tuburiha fil haidhi wa khairi. Intinya, jika ada mafsadah yang saling bertentangan, maka dipilih yang paling ringan kerusakannya. Bukan berarti di sini kami menjawab tetap haram nggih. Hanya saja lebih ringan. Bukan berarti istimna itu boleh, tetap haram. Hanya saja tidak seburuk zina. Jadi dengan ini nggak menghapus hukum istimna yang haram, akan tetapi jika dibandingkan dengan zina, maka kudimal istimna. Yang penting dari kedua belah pihak, suami ataupun istri itu sadar bahwa hal ini, istimna itu tidak boleh dilakukan lagi, karena akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, sebagaimana yang telah tercantum dalam beberapa ibarat masalah mafsadah dari istimna. Jadi tindakan mereka memang benar-benar untuk meredam syahwat, bukan untuk melampiaskan syahwat. Sambung? Menambahkan nih, tapi perlu diingat kembali bahwa madorot istimna biliat itu sudah tahakuk, jadi jelas keharamannya. Seperti yang dijelaskan pada Fatwa Kubro juz 4 halaman 225, di situ dikatakan fahum muttafiquna ala annahu in tahaqqaqa fihi dararun haruma wa illa lam yahrum. Jadi para ulama itu sepakat bahwa bila madorot telah terbukti nyata keberadaannya, maka diharamkan. Bila tidak demikian, maka tidak haram. Nah, selain dari sisi keharamannya itu sudah jelas, juga mafsadah yang timbul itu juga banyak. Di antaranya itu yang diterangkan di kitab Al-Hawi Al-Kabir juz 9 halaman 320. Di situ dikatakan fa'amal istimna bilyad wa huwa istidnga'ul mani bilyadi fa huwa mahdhurun ila angkol wali annahu dzari'atun ila tarkin nikah wan qita'in nasl faqtadu ayyakuna muharraman kal liwat. Jadi adapun istimna bilyad di sini dengan tangan, yakni usaha mengeluarkan mani dengan tangan, itu terlarang. Adapun bahayanya itu yang pertama menurunkan sensitivitas seksual, jadi lemahnya keinginan untuk menikah. Terus yang kedua ada qatmun nasl, memutuskan keturunan. Sambung. Nggih, matur suwun. Tadi sempat dikatakan bahwa kalau sudah jelas apa tadi? Kalau sudah tahakuk, Kalau sudah tahakkuk nggih, doror ngoten nggih. keharaman istimnanya. Oh nggih, keharaman istimnanya itu tahakkuk sudah haram. Tetapi boleh dilakukan kalau sudah jelas nggih tetap haram nggih. Cuman boleh dilakukan kalau sudah jelas daruratnya, ngeten nggih. Karena di sini kan ilatnya suami istri tersebut sangat membutuhkan, ngeten. Nggih. Sehingga ilatnya darurat tadi. Kalau sudah jelas daruratnya, maka diperbolehkan, tapi hukumnya tetap haram. Nah, gimana kalau darurat ini masih dhon? Apakah ini juga diperbolehkan kira-kira? Ada nggak yang punya ibarah belum sampai tahakkuk, wis jelas iki lek pomone aku gak ngene mesti aku zina, itu sudah jelas, maka itu masuk dalam ranah darurat. Tapi bagaimana kalau misalnya itu masih dhon saja, jangan-jangan kalau aku tidak begini nanti aku akan melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada istimna biliyat. Kalau masih dalam taraf dhon saja, apakah sudah boleh? Monggo ing raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon, karena melihat dari deskripsi masalah yang tentang mriki disebutkan ada video call ya. Video call, maka yang terlintas pertama niku adalah melihat auratnya dulu nggih. Mirsani riyen sebelum terjadi ke istimna. Teng mriki
saya menjawab bahwa kalau cuma mau kan Sohibul As'ilah atau Sailah mengatakan ini belum ke istimna ya, nembe mungkin sawang-sawangan nggih. Terus melihat napa niku yang dikangen-kangeni ngoten kan. Lah, kalau melihat auratnya istri ataupun suami, baik niku melalui layar handphone ataupun langsung nggih, niku diperbolehkan saja nggih. Diperbolehkan wa yubahu likulli wahidin minaz zawjaini an-nadhara ila jami'i badani sahibihi wa lamsuhu hatta al-farja nggih. Jadi kalau hanya video call kemudian melihat auratnya suami atau istri, kemudian mungkin bersenang-senang hanya di situ saja, belum sampai gerakan-gerakan yang menjadikan istimna, itu diperbolehkan. Kemudian kalau larinya sudah ke istimna biyad niku menurut Imam Syafi'i di sini diharamkan. Adapun diperbolehkan apabila ada doror niku teng mriki nek teng Fathul Muin niku itu pendapatnya Imam Ahmad kalah Imam Malik nggih kalau nggak salah. Ngapunten niku istimta napa istimna? Sekedap istimna biyadiha. Istimna. Nggih, istimna biyadiha. Jadi nek teng Fathul Muin teng mriki istimna biyadiha hanya kembali ke istri niku diperbolehkan, jaizun la biyadihi, tidak dengan tangannya sendiri si suami, ay la yajuzu al istimna'u biyadihi ay wala biyadi ghairihi ghairi halilatihi. Jadi kalau istimna dengan menggunakan tangannya si istri itu tidak diperbolehkan, tapi kalau menggunakan tangannya sendiri atau selain halalnya itu tidak diperbolehkan. Kemudian saya sekedap dibalik ini kayak baru Saidi deh. Kalau istimna dengan menggunakan tangan istrinya, istrinya diperbolehkan, berarti keliru. Kalau istimna menggunakan tangan istrinya itu diperbolehkan, tapi kalau menggunakan tangannya sendiri atau selain halalnya, selain istrinya, berarti tangan orang lain tapi bukan istrinya, itu tidak diperbolehkan. Khilafan li Ahmad, berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad. Fa innahu ajazahu biyadihi bi syarti khaufiz zina. Kalau Imam Ahmad memang mengatakan diperbolehkan dengan syarat takut akan zina. Kemudian teng mriki meskipun Imam Ahmad memperbolehkan dengan takut zina, dan di keterangan kitab yang lain kayaknya Imam Malik juga nggih. Teng mriki kita tetap menekankan bahwa istimna niki diharamkan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, dikarenakan nopo zaman sakniki niku kalau kita langsung diperbolehkan takut zina, takutnya orang-orang itu meremehkan hukum niki nggih. Sedangkan meremeh ke apa kalau kita menyadari bahwa ada sebuah fatwa atau hasil basul masail yang memungkinkan untuk orang-orang itu bisa gampang ke sebuah hukum, maka kan kita harus ngambil yang berat dulu, maka takutnya disalahgunakan oleh anak-anak muda yang aku daripada zina mending istimna mawon biyadi takutnya ada sedikit. Maka untuk itu manut kalian teng kitab Bugyatul Mustarsyidin bahwa tidak diperbolehkan bagi orang alim menjelaskan sebuah permasalahan pada orang yang ia ketahui akan meremehkan hukum agama tersebut dan jatuh ke dalam kemafsadatan dalam hukum tersebut. Maka niki saya condong ke tetap haram saja, dan diperbolehkan dengan syarat takut zina niku mending jangan ditampilkan, dikhawatirkan wage disalahgunakan. Nyuwun sewu, Mbak Neng moderator. Nyuwun sewu. Terus wau pendapat Imam Ahmad niku Imam Ahmad bin Hambal. Terus niku termasuk madzhabul arba'ah kan mekaten. Kita bisa memilih. Dalam arti ngeten, ketika seseorang kok memilih pendapat yang haram, yaitu tergantung bagaimana kondisinya. Jika tidak khauf minaz zina, maka nggih haram mawon. Tapi kalau khauf minaz zina, apalagi nyuwun sewu, zaman sekarang media itu kan begitu bebasnya, YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain, dan anak-anak mengakses itu mudah sekali. Nah, kalau kita mengikuti Imam Ahmad bin Hambal gitu, Imam Hambali, madhab Hambali niku justru malah
antisipasi agar tidak terjadi zina niki malah lebih baik. Tapi nggih nyuwun sewu tergantung bagaimana kondisi orangnya. Nggih. Terus LDR niku kan bukan hal yang biasa nggih. Karena jelas laki-laki itu butuh di napa namine kebutuhan napa namine niku biologisnya harus napa nggih leres nggih. Nah niku harus dipenuhi dan itu memang kewajiban kita tidak bisa memenuhi. Takut kalau di sana nanti suami melakukan hal-hal yang nggak boleh, maka ngikutin Imam Hambal niku pareng boleh nggak apa-apa. Cuman tetap madhab kita niku haram. Nyuwun sewu nambahin ibarat dari Al-Mubda' fi Syarhil Muqna' li Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad ibnu Muflah Al-Hambali niki wonten. Wa anhu niku nggih qauluhu wa manis tamanna biyadihi li ghairi hajatin ila anqol sampai wa anhu yukrahu tanzihan naqala Ibnu Mansurin la yu'jibuni bila daruratin qala Mujahidun kanu ya'muruna fityanahum ayyasta'fu bihi wa anhu yahrumu mutlaqan wa naqalahu al-Baghawi fi tafsirihi an aktsaril ulama'i wa in fa'alahu khaufan minaz zina niki fala syai'a alaihi ngoten li annahu wow kados ibaratipun panjenengan li annahu law fa'ala dzalika khaufan ala badanihi lam yalzamhu syai'un fa fa'alahu khaufan ala dinihi aula lebih baik niku lebih utama wa yajuzu fi hadhil halah tulisannya ngoten pun ila akhirih niku poinnya di situ. Mungkin yang saya tangkap dari Neng Raudhah itu mungkin untuk redaksi jawabannya. Redaksi jawabannya. Insyaallah niki sama kok. Kadosnya arahnya sama, cuman untuk redaksi jawabannya lebih memilih menampilkan haram. Itu haramnya duluan gitu loh. Karena biasanya faktor psikologis orang itu kalau melihat boleh, maka dia tidak akan melihat syarat. Tapi kalau haram duluan pasti penasaran. Jelas, soalnya madhab Syafi'i niku haram ya. Terus sebenarnya niki alasannya niku kita sama nggih karena zaman sekarang niki nggih begitu banyak bebasnya nggih media mengakses apapun itu. Kalau beliaunya daripada nanti zina terusanan mending khauf ya. Lah nek menawi kula daripada mereka menggampangkan karena kan salahnya mereka sendiri mengakses hal-hal yang tidak benar ngoten kan. Kemudian membenarkan diri dengan dalilnya alasan seperti itu seperti niku kayaknya mboten pas. Terus mungkin kalau misalkan Imam Ahmad bin Hambal juga kan niki madzhabul arba'ah lantas nyuwun kejelasan lagi kalau misalkan ada atau kita diperbolehkan ya mengambil pendapatnya beliau niki nanti harus diperinci lagi sebatas manakah kita penganut Imam Syafi'i niki bisa mengambil pendapat-pendapatnya imam selain Imam Syafi'i. Mungkin ngoten. Dadose kita tahu kapan kita harus mengambil pendapatnya beliau-beliau, kapan kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil pendapatnya beliau. Nggih, khawatir niku gampang ke. Ngoten nggih.